Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang surat Hud. Kita harus rajin baca surat Hud karena banyak sekali manfaatnya, faedahnya, kegunaannya. Maka kita harus mempelajari surat Hud ini. Apa gunanya? Apa makna-maknanya? Dan sebagainya. Ajarkanlah surat Hud ini kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, saudara kita, sehingga kita itu rajin membaca surat Hud. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa tujuan surat Hud? Pertama, mendeskripsikan Al-Quran dengan tepat dan detail dalam kasus-kasus kabar gembira dan peringatan, pernyataan segala sesuatu pada tempatnya, bahwa segala sesuatu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Itulah tujuan surat Hud ya. Yang kedua, menjaga setiap hewan yang ada di muka bumi ini dan mampu melakukan segala hal termasuk kebangkitan dan lain-lain. Nah, maka hewan harus dijaga dengan baik, termasuk alam semesta juga, termasuk peradaban dunia ini harus benar-benar dilestarikan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Yang ketiga, surat Hud menggunakan metode intimidasi. Bisa menggunakan kekerasan, ancaman dan sebagainya. Ayat-ayat yang mengandung intimidasi itu diantaranya adalah alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa basyir, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, janganlah kamu menyembah sesuatu kecuali Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Ini adalah memperingatkan dan kabar gembira bagi kita semua yang beragama Islam, sehingga ancaman kekerasan, intimidasi ini adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk kebenaran, untuk bertauhid kepada Allah, sehingga berguna bagi manusia secara keseluruhan. Yang keempat, surat Hud juga memuat landasan dan keyakinan Islam seperti tauhid, kebangkitan, pahala, amal soleh, bukti kenabian Muhammad, kisah-kisah para rasul dan sebagainya. Yang kelima, surat Hud juga memperjelas hukum-hukum Allah mengenai bangsa-bangsa sebagai penjelasan atas kesudahan para penindas dan penyembah kerusakan, ya, kemusyrikan, kerusakan di muka bumi ini itu dirusak oleh orang-orang yang memang tidak mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu maka hukum diperjelas di sini antara yang baik dan yang tidak baik. Yang keenam, surat Hud membicarakan tentang sifat-sifat dan akhlak jiwa, meliputi kebijakan dan keburukan yang menjadi sumber perbuatan baik dan juga sumber perbuatan jahat dikupas tuntas dalam surat Hud ini. Yang ketujuh, para perusak mufsidin selalu memusuhi para kaum muslimin,
dan ahli waris para nabi, dan yang paling banyak berkomplotan melawan mereka. Dialah orang yang dengki, yang sesat, orang yang menyamar jadi orang baik, menyamar jadi ulama, agen kejahatan dan sebagainya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang ke-8, ketidakadilan, kezoliman, ketergantungan. Para penindas mempunyai akibat yang sangat buruk dan berujung pada kebinasaan. Pasti hal yang tidak baik akan berujung kepada kebinasaan. Yang ke-9, surat Hud menjelaskan maksud dan kaidah-kaidah Al-Quran, yaitu untuk menguatkan hati orang-orang yang mengikuti bimbingan Allah dan mengikuti pendekatannya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, harus bersabar. Orang muslim harus bersabar menghadapi segala cobaan ujian di dunia ini. Yang ke-11, kebenaran. Seorang muslim harus tetap menjaga kebenaran dan selalu berbuat benar. Yang ke-12, harus bertobat. Seorang muslim harus bertobat pada Allah. Yang ke-13, Allah tidak membinasakan negeri yang zolim. Jadi kalau negeri itu binasa itu karena zolim, pemimpin yang zolim, memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslim muslimat rahimakumullah. Lalu apa manfaat surat Hud? Yang pertama adalah mendorong untuk bersabar dan bertahan menghadapi ujian cobaan hidup. Yang kedua, merenungkan tentang kekuatan iman kita. Sudahkah kita kuat imannya dalam menghadapi cobaan dan godaan dari setan yang terkutuk. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran buat kita bahwa kehidupan ini adalah peringatan pelajaran untuk kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghibur supaya hati kita tenang, tentram, damai, bahagia, sejahtera. Tentu saja minta petunjuk dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, pahala rohaninya sangat tinggi. Maka kita harus sering baca surat Hud ini karena pahalanya begitu tinggi, begitu mulia, sehingga kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu akan sukses, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.